Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Teluk Gong, Jakarta Utara. Banyaknya material mudah terbakar membuat api menjalar dengan cepat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini dari atas, ya Allah, Gusti Pangeran. Astagfirullahaladzim. Api membakar pemukiman padat penduduk di Teluk Gong, Jakarta Utara sejak siang tadi. Hingga kini petugas pemadam kebakaran dan warga setempat masih berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 7 mobil pemadam kebakaran dan 35 petugas diterjunkan. Menurut petugas, api tidak terkendali dan menjalar dengan cepat. Cuaca panas, angin kencang. Masih dari Jakarta, pemirsa, perbuatan bejat dilakukan seorang ayah tiri. Pelaku ditangkap petugas unit PPA Polres Jakarta Barat setelah dilaporkan telah menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat mendatangi sebuah rumah di kawasan Tambora. Namun kedatangan polisi tak disambut penghuni rumah. Polisi pun terpaksa masuk rumah lantaran orang yang dicari tak membukakan pintu. Pria ini diduga telah menyetubuhi anak tirinya, namun pelaku tak mengakui perbuatannya dan sempat menolak ditangkap. Saat petugas menunjukkan bukti, pelaku tak bisa mengelak. Pelaku tega menyetubuhi anak tirinya sejak 3 tahun lalu, mulai dari korban masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Aksi bejat pelaku terhadap korban dilakukan di rumah kontrakan di Jakarta Barat. Pelaku yang telah menyetubuhi anak di bawah umur diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jakarta Barat. Kasus terbongkar saat korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu tirinya. Pelaku yang merupakan ayah tiri korban telah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Menurut korban, aksi bejat pelaku dilakukan berkali-kali di kamar kontrakan berukuran 1,5 kali 2 meter di Tambora, Jakarta Barat yang juga ditinggali bersama ibu kandungnya. Selama 3 tahun berlangsung, pelaku kerap ancam akan menyakiti ibu kandungnya jika korban menceritakan perilaku bejatnya ke orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang sopir truk meregang nyawa saat berduel dengan temannya di Cilincing, Jakarta Utara. Korban kesal lantaran pelaku pernah meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan. Pelaku pembunuhan yang sedang tidur ini tidak dapat berkutik saat diciduk aparat unit reskrim Polsek Cilincing di rumahnya di wilayah Koja, Jakarta Utara. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digelandang ke Polsek Cilincing untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menyatakan duel maut ini dipicu masalah lama, di mana korban kesal lantaran pelaku pernah meminjam motor temannya namun tidak dikembalikan. Duel ini bermula saat pelaku bertandang ke lingkungan tempat tinggal korban. Saat itu korban yang sudah membawa senjata tajam langsung menyerang pelaku. Polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban dan 1 unit sepeda motor. Dan terjadi perkelahian antara korban dengan perkelahian jarak dekat antara korban dengan tersangka. Pada saat berkelahi tersebut, korban jatuh dan tidak berdiri, tersangka menusuk korban sebanyak 2 kali mengenai bagian dada. Dan korban berlari ke dalam gang. Kemudian anak korban melihat dan mengetahui kejadian tersebut berusaha melerai, tetapi diancam oleh tersangka. Setelah membacok, tersangka kabur. Beberapa saat kemudian istri korban mencari korban dan menemukan korban juga meninggal dunia di dalam gang jarak 50 meter dari tempat kejadian perkara. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis yang baru bebas Mei lalu karena kasus pengeroyokan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cilincing dan terancam hukuman 15 tahun penjara.
Sebelumnya perkelahian dua pria terekam CCTV salah satu rumah warga di Kampung Sawah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Duel maut ini menewaskan S. Kurniawan, seorang supir truk. Saat kejadian tidak ada warga yang berani memisahkan keduanya lantaran takut dengan senjata tajam. Korban tewas karena luka tikaman di bagian dada. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari rumah oleh istri dan anaknya yang langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Seorang pria Parubaya di Boyolali, Jawa Tengah membunuh teman lamanya saat sedang reuni karena mabuk minuman keras. Korban dan pelaku cekcok hingga berujung penusukan. Patkur, pria 53 tahun ini pasrah saat digelandang ke Polres Boyolali. Patkur ditangkap usai membunuh Parju, 56 tahun, yang juga teman lamanya. Peristiwa berdarah ini terjadi saat pelaku dan korban serta rekan-rekannya menggelar reuni. Saat dalam perjalanan yang diwarnai pesta minuman keras, pelaku dan korban cekcok yang berujung dengan penikaman. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena luka parah di bagian perut. Polisi menyita barang bukti, kaos dan celana panjang milik korban yang masih terdapat bercak darah, serta 1 unit mobil. Sementara senjata tajam yang dibuang pelaku usai menikam korban belum ditemukan. Kita nggak kemana-mana, kita hanya ketemu saja, kemudian ngajak minum-minum. Setelah minum, kita ada lupa kontrol, sehingga terjadi perselisihan. Sempat berkelahi ya? Iya, kita berkelahi teman sendiri sebenarnya. Itu teman apa Pak? Hanya teman lama saya nggak ketemu. Memang sudah di luar kendali, yang bersangkutan juga merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Padahal itu yang tadinya disampaikan adalah motifnya bukan ada perencanaan sebelumnya, karena memang ketemu teman lama, silaturahmi, namun karena situasi dan kondisi yang tidak diuntungkan, mereka sampai yang melakukan perbuatan itu tidak mampu menyampaikan apa yang sudah dilakukan karena memang sudah merasa dia yang melakukan. Gitu. Pengaruh minuman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebuah truk terguling hingga menabrak kios dan rumah warga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah truk pengangkut onderdil motor terguling di Jalan Raya Dasan Lekong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sopir truk mulai merasakan remblong beberapa meter sebelum lokasi kejadian hingga terguling dan menabrak sejumlah bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi kios dan rumah warga hancur di bagian depan akibat tertabrak truk. Kabel PLN dan Telkom juga roboh. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan karena proses evakuasi serta warga yang menonton. Pemirsa, News Sore masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami.